Menarik itu, Pak. Jadi terakhir, sebagai penutup pembicara kita yang mempunyai gagasan ini, sahabat saya, teman saya, Dr. Dodo, sebelumnya Pak Kapus masih hadir ini? Pak Andin, guru saya, orang tua saya telah hadir. Halo Pak Andin. Pak Ya, Andin. Pak Eris. Halo Pak Eris. Selamat siang Pak. Walah. Salam hormat bagi kami semua. Anak cucu sebenarnya ini Pak ya. Kementerian Kelautan sebagai pendiri bagi saya. Jadi tadi teman-teman masukkan Pak Andin. Ini orang tua kita sendiri sebenarnya yang memantau langsung kan gitu. Bagaimana anaknya sekarang kan gitu. Mungkin bisa memberikan satu ucapan terkait tema ini Pak. Atau kalimat yang membangkitkan semangat kami di kelautan perikanan ini untuk kami terjemahkan dalam regulasi-regulasi yang akan kita jalankan. Terima kasih Pak. Waktu kami persilahkan untuk memberikan satu petuahnya Pak. Terima kasih Pak Eris. Wah ini tadi saya ditodong sama Bu Niken. Tiba-tiba aja suruh memberikan sepatah dua kata. Tapi saya senang-senang dalam arti kata begini. Saya ingin mengambil kasus Bu Imas nih. Bu Imas itu satu-satunya tadi sebulan oleh Pak Eris satu-satunya kalabuh yang wanita. Ini jangan-jangan ada sesuatu yang menarik di sana. Yang menarik adalah Bu Imas itu bergerak dari Pelabuhan Ratu ke Kejawanan, kemudian sekarang ke Cilacap. Itu kalau Pak Nur Iswantara pasti melihatnya ini ada sesuatu, ada something ini. Iya. Saya melihatnya begini Pak, Pak Nur. Bu Imas ini kenapa kemudian dari Pelabuhan Ratu ditaruh di Kejawanan? Selatan ke utara. Kemudian dari Kejawanan ke selatan lagi ke Cilacap. Ini kalau Pak Lubis menghubungkannya jangan-jangan dengan apa di balik suasana kebatinan Bu Imas satu-satunya kalabuh wanita ini kok migrasinya seperti itu. Nah, saya Pak Nur bertanya-tanya begini. Ini kaitannya dengan konsepnya Dr. Widodo tentang etno-oceanografi itu Pak Lubis. Mengapa di pantai utara Jawa tidak ada legenda seperti Kanjeng Ratu Kidul, Pak Iswantara? Ini very big question bagi saya sebagai salah satu bagian dari yang diajak oleh Dr. Widodo bicara tentang etno-oceanografi ini. Ini menarik dan saya kemudian ingin menghubungkan dengan dua nama. Yang pertama Gus Dur, tadi juga disinggung oleh Pak Nur. Kita semuanya di lingkup Kementerian Kelautan Perikanan pasti harus berterima kasih kepada almarhum Gus Dur yang telah mengangkat Kementerian Kelautan Perikanan menjadi kementerian yang berdiri sendiri. Nah, kalau Pak Nur pasti menghubungannya dengan budaya. Jangan-jangan Gus Dur setelah jadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta punya ini Indonesia ini negara kelautan lah kok nggak punya kementerian yang ngurusi dewe. Itu sesuatu yang mungkin ada di balik itu. Nama kedua yang ingin saya singgung adalah yang baru saja meninggal almarhum Dr. Aryo Hanggono. Beliau adalah seorang yang saya kira salah satu dari expert kelautan di KKP yang sangat mendalami. Saya kira Pak Lubis sangat paham mengenai beliau. Ya, yang ini kemudian dapat menjadi sebuah pertanyaan. Saya sendiri jadi ikut bertanya-tanya yang disampaikan oleh Pak Lubis tadi. Mengapa dari sekian banyak perjanjian, kita kok belum berhasil meratifikasi? Indonesia, Australia, Timor Leste saja yang jelas-jelas tetangga-tetangga kita.
kok masih belum berhasil kita membuat ratifikasi dengan kedua negara tetangga ini. Ini suatu tantangan buat Pak Eris dan teman-teman di Pusriskel untuk mendalaminya. Jangan-jangan jawabannya tadi di Pak Nur Iswantoro belum dapat izin dari Kanjeng Ratu Kidul. Jangan-jangan ada nuansa yang seperti itu sehingga etnosionografi ini menjadi sangat menarik. Nah, saya ingin tidak kalah dengan Pak Nur. Kalau tadi Pak Nur baca puisi, saya ingin membaca sebuah sajak yang ditulis pada tahun 2013 oleh seseorang yang bernama Joko Sigit Bausosro. Ini bicara tentang tadi menyinggung pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul yang jangan-jangan Pak Lubis jadi ikut tertarik untuk mendalaminya. Udah tadi Bapak gambarnya ada itu. Itu judulnya adalah Cepuri 2. Saya gunakan sebagai penutup komentar saya. Cepuri 2. Di sini, persis di hadapanmu, dua batu tak pernah lelah, setia, menjadi saksi bisu bertemunya Sang Panembahan dan Kanjeng Ratu. Di sini, tepat di atas dua batu, dua makhluk Tuhan pancarkan cahaya ungu, satukan kalbu, bahu-membahu, berharap semesta berikan restu, curahkan berkat, menjaga wahyu. Mudah-mudahan ini menjawab tantangan Pak Lubis dan Pak Nur tadi yang menyatakan jangan-jangan kita perlu minta izin Kanjeng Ratu dulu untuk untuk mendalami potensi kelautan yang tadi disinggung oleh Pak Lubis. Terima kasih Pak Eris, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andin memberikan sepatah dua kata sesuatu yang bermakna, Pak. Kalau tadi satunya pantun, satunya sajak seperti Sultan Tahdir lawan Sanusi Pani, Pak. Pertarungan sudut pandang. Jadi menarik kalau dua itu, Pak, Sultan Tahdir sama Sanusi Pani itu. Pergolakan kebudayaan di dua sisi. Selanjutnya yang terakhir ini yang penutup ini Pak, Dr. Widodo yang menginisiasi satu tema, merangkai semuanya ini. Saya komunikasikan untuk merangkai semua menjadi satu paparan yang komprehensif yang nantinya kita serahkan secara resmi kepada Kapus sebagai output dari kegiatan Mas Widodo ini, Pak. Jadi saya ini ditodong juga, Pak, sebenarnya sebagai moderator. Jika tema ini Titah Ratu, saya ngomong, Cak Eris moderator. Nah, tantangan gitu, Pak. Oh siap, saya gitu ya kan. Sama Pak Dokter saya kan harus siap kan gitu. Mungkin itu kisah di balik ini, Pak, sebenarnya. Jadi tema-tema menarik yang kita kemas secara humanis kan gitu ya kan, supaya membumi di masyarakat, paham arti riset, tidak diawang-awang. Mungkin sebenarnya itu cita-cita kami, Pak. Jadi terima kasih semuanya, Pak Andin. Kami cinta, Pak, atas semuanya ini, Pak. Jadi rasa cinta kami kepada masyarakat kami tuangkan dalam bentuk seperti ini di kondisi pandemi seperti yang sekarang ini. Mas Dodo, monggo. Siap. Silahkan sebagai pembicara penutup. Matur nuwun Pak Eris. Terima kasih Mas Kapus, Mas Nyoman. Aksi pertama ya muncul di webinar sebagai Kapus Riskel. Matur mbah nuwun Pak Nur, senang bisa berkenalan. Pak Andin ini guru saya yang mengarahkan saya supaya masuk BRKP.
Ternyata apa namanya, pesan beliau itu sungguh bermanfaat buat saya. Terima kasih Bu Imas, apa kabar? Ketemu kembali. Pak Subraptian Lubis ini juga guru saya. Mbak Aida, terima kasih juga tadi sudah memaparkan. Sedikit sebetulnya saya juga masih dalam suasana sedih begitu ya. Guru kita juga Om Mario Hanggono yang dulu membangun Badan Riset Kelautan Perikanan, membangun Balai Riset Observasi Laut bisa menjadi besar seperti ini, termasuk membangun Pusat Riset Teknologi Kelautan yang bergabung dengan Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumber Daya Non-Hayati. Jadi guru kita ini sudah meninggalkan kita lebih dulu. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi saya ditugasi oleh Mas Eris ini sebetulnya, jadi saling menugaskan. Jadi two-way direction, itu, bahwa diskusi dengan Om Tukul Ramyo Adi, maka beliau sempat memperkenalkan adanya mungkin kita bisa membangun satu ranting baru namanya etno-oceanografi. Nah, kemudian sedekah laut ini kalau dari sisi etno-oceanografi itu sebetulnya seperti apa? Ini yang kemudian menjadi hal yang menarik gitu ya. Maka kalau kita lihat ya, ini kebetulan saya sedang menulis buku ya, melanjutkan buku pengantar oceanografi yang pertama kali ditulis oleh Profesor Sahala Huta Barat waktu itu. Jadi ini akan kita launching sebentar lagi. Jadi saya tambahkan di sini dari ilmu oceanografi yang klasik kemudian berkembang dengan perkembangan ilmu dan teknologi sehingga kemudian memunculkan ya oceanografi terapan yang bisa diterapkan di dalam segala bidang. Salah satunya adalah oceanografi budaya. Kemudian kalau mengambil terminologi yang diusulkan oleh Om Tukul Ramyo Adi, maka menjadi etno-oceanografi. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik bahwa sebetulnya budaya timur Jawa, budaya timur Nusantara itu kemudian sebetulnya sudah mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman itu gitu. Yang mungkin sedikit berbeda tetapi sebetulnya tujuannya sama dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari saat ini. Nah, kalau kita lihat di papan berbagai macam nama, ada berbagai macam yang sudah mengaplikasikan. Maka kalau kita tinjau secara analisis spasial, secara analisis temporal dan frekuensi, maka akan semakin menarik di sini bahwa sedekah laut ya tidak hanya kemudian namanya berubah, tetapi pada intinya adalah dia merupakan suatu komponen harmonik yang sama, tetapi kemudian menjadikan bahwa secara spasial dia tidak hanya milik salah satu suku saja, tetapi ternyata muncul di Jawa, baik pesisir utara, pesisir selatan, sampai di Bali, kemudian ada juga di Lombok Barat, kemudian sampai ke Kaimana di Papua Barat, gitu. Kemudian di Bau-Bau juga ada, Bugis ada, kemudian Bajo juga ada, gitu kan ya. Bahkan Danau Toba walaupun dia di darat, tetapi karena memang bentuknya yang kalau kita lihat ke sana danaunya sangat luas seperti laut, maka tetap dinamakan sebagai di sini ada Boru Saniang Naga Laut. Nah, gitu. Jadi sehingga ini adalah sesuatu yang menarik ketika kita melihat bahwa ada sedekah laut yang frekuensinya adalah 1 tahun sekali,
ada yang kemudian frekuensinya adalah setiap akan melakukan kegiatan. Seperti di Kaimana, di Papua Barat, dia adalah frekuensinya adalah setiap akan melakukan kegiatan. Nah, ini suatu hal yang menarik. Kemudian ketika melihat frekuensi yang setahun sekali, umumnya memang ada di bulan Suro gitu, atau bulan Muharram gitu ya. Kemudian ada juga yang 2 atau sampai 4 hari sebelum hari suci Nyepi misalnya gitu. Nah, ini akan menjadi sangat menarik gitu. Ada tergantung dari tujuannya. Apakah memang dari sedekah laut ini tujuannya adalah untuk kemudian memberikan sesuatu sesaji, memberikan makanan kepada ikan di laut sebagai wujud memberikan wujud terima kasih kembali gitu. Atau kemudian ada yang juga ingin membuang sial, membuang petaka gitu kan ya, dan lain sebagainya. Menjadi ini suatu hal yang menarik. Jadi ada yang kemudian yang misalnya kayak di Jepara itu malah bulan Syawal, tidak bulan Suro gitu kan. Kemudian ada lagi yang kemudian ada di bulan-bulan pancaroba. Ini hal yang menarik. Ketika seperti di suku Seka di Pulau Belitung, dia di masa musim peralihan. Gitu. Begitu juga kemudian di Bau-Bau, di Bau-Bau Sultra, namanya Tuturangiana Andala. Itu juga Oktober. Oktober itu musim peralihan. Nah, Bali juga demikian, ada di bulan Mei, persembahan kepada laut. Walaupun juga ada di dekat-dekat Imlek. Imlek ini juga hal yang menarik gitu kan ya. Di bagian Siapi-api itu dia ada tanggal 15-16 bulan kelima tahun Imlek. Lah ini menjadi suatu yang sangat menarik gitu ya. Sehingga kemudian sementara saya hanya studi kasus untuk pesisir utara Jawa dan pesisir selatan Jawa, ketika di Laut Jawa kita bisa lihat sama-sama. Jadi kalau tadi Mbak Aida sempat menyebut bahwa di pesisir utara Jawa itu ada namanya nadran. Nadran itu sebetulnya dari istilah nadar. Nadar itu kemudian adalah suatu janji. Janji di mana kalau hasil tangkapan melimpah, maka kita akan berterima kasih kepada laut yang memberikan ikan. Kita lihat sama-sama dari data migrasi musiman ikan pelagis tahun 85 sampai 92. Ya, di sini kita lihat bahwa migrasi musiman ikan pelagis itu dia MAM, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, kita lihat September, Oktober, November. Ya, di sini kemudian nadran itu dilakukan di Tegal, Cirebon, Indramayu, Subang, Kerawang, bahkan Teluk Jakarta. Nah, yang menarik mengapa Teluk Jakarta? Karena Teluk Jakarta itu adalah migrasi dari nelayan-nelayan Tegal, Cirebon, Indramayu, Subang, Kerawang yang mencari ikan mengikuti angin ya menuju ke arah barat pada bulan September, Oktober, November, sehingga kemudian sejak tahun 70 mereka kemudian menginap di Teluk Jakarta. Walaupun kemudian ada salah satu gubernur yang tahun 2004-2006 kemudian kayaknya menghilangkan itu ya, sedikit mengusir itu, tetapi paling enggak ini ada sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, dari sini kita lihat lagi ya, data dari tangkapan ada dua puncak yang dimana di Laut Jawa puncak dari tangkapan tadi adalah ini di bulan Oktober, tetapi mulai peaknya naik itu adalah mulai September, Oktober, November sudah mulai menurun. Artinya bahwa dari data di sini kita bisa melihat kearifan lokal mereka bahwa memang data berbicara ya, dan mereka memberikan sedekah karena memang tangkapan mereka banyak pada saat bulan tersebut September hingga Oktober. Gitu. Nah, kita lihat dari tahun 85 sampai tahun 93 katakanlah peaknya selalu sama di sekitar bulan itu. Kita lihat di sini. Ini sekitar
Oktober November ya, ini antara tahun 85, ini tahun 86, 87 ya. 88, 89 sampai 92 ya. Tetapi walaupun kemudian ada nilai variabilitasnya, ada nilai variasinya terhadap tahun ya, bahwa di tahun 88, 89 ini kemudian menurun gitu ya. Gitu. Ini hal yang menarik karena apa? Di sini kalau kita lihat nanti ada interaksi dengan Laut Pasifik, Samudra Pasifik, maka di sini akan terjadi El Nino La Nina di sini. Nah, di sini Mbak Aida nanti bisa lebih menjelaskan lagi suatu saat nanti bahwa bagaimanakah peran dari interaksi dengan samudra yang mengapit Indonesia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga kemudian menghasilkan dampak juga terhadap perikanan Indonesia. Nah, lanjut lagi, ini adalah secara spasial kita lihat daerah penangkapan ikan di utara Jawa, gitu ya. Jadi secara spasial kita bisa melihat bahwa pesisir utara Jawa ini juga merupakan daerah perikanan tangkap laut sejak zaman dulu. Nah, kita lihat lagi bahwa ternyata kembali lagi ke masa tadi September, Oktober, November. Nah, ternyata dari Selat Makassar itu ada pasokan air yang bersuhu lebih dingin dan berkadar garam lebih tinggi, itu mulai masuk ke Laut Jawa di bagian sisi timur itu mulai bulan Mei. Masuk di sini seret ya, masuk Juni, Juli, Agustus ya, September, kemudian ini sampai Oktober. Nah, semakin ke sini artinya polanya tadi sama dengan polanya ikan migrasi tadi gitu. Artinya apakah si ikan pelagis kecil tersebut dia menaiki masa air ya, menggunakan daya dorong oleh air tadi gitu kan ya. Nah, ini akan menjadi hal yang menarik. Nah, sekarang turun ke pesisir Laut Selatan Jawa. Mohon maaf Ibu, saya tadi tidak minta izin dulu, saya screenshot PowerPoint Ibu. Ini ada hal yang menarik bahwa kita lihat trennya tahun 2018 mulai Juli menaik ya ikannya. 2019 juga mulai menaik, 2020 Juli mulai agak menaik tapi tidak begitu kelihatan. Nah, di sini saya mohon maaf tidak punya data tahun 2018. Akan tetapi kita bisa dekati dengan tahun 2019 karena ini kurvanya ini hampir sama bahwa kita lihat sama-sama bahwa di sini kalau bulan Juli di sini sudah kelihatan bahwa suhu air laut di sepanjang pesisir selatan Jawa dia sudah mulai mendingin. Mulai mendingin artinya dia ada upwelling seperti yang diceritakan oleh Mbak Aida tadi bahwa ada masa air yang dari dalam laut menuju ke permukaan. Tentunya dia kemudian menjadikan hal yang subur di sini. Tentunya ini hanya Juli saja yang bisa saya tampilkan. Tetapi kita bisa melihat sebetulnya indikasi bahwa semakin ke arah Juli, Agustus, September, maka dia akan semakin melebar upwellingnya ke arah barat. Jadi dimulai dari arah Banyuwangi, kemudian melebar menuju ke arah barat, gitu, set gitu. Semakin nanti akhirnya sampai juga pada di daerah Ciamis, Pelabuhan Ratu dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa ada dari air yang kadar garam, ada juga penetrasi atau aliran massa air laut yang dari Laut Jawa yang punya probabilitas atau kemungkinan dibawa menuju ke selatan Jawa melalui Selat Bali dan Selat Lombok. Kemudian dibawa, ditransferkan, diangkut, menyusuri ke selatan Jawa. Nah, saya pernah melakukan analisis cepat begitu bahwa kekeruhan yang ada di Laut Jawa dan kemudian ditambah unsur hara yang dibawa dari Laut Selatan Jawa, kemungkinan itu yang akan kemudian
mengakibatkan banyaknya plankton. Salah satu plankton itu adalah sebetulnya dari ubur-ubur. Nah, nanti bisa kita satu saat nanti kita diskusi dengan Mbak Niken ini yang ahli biologi laut ya. Suatu saat beliau harus paparan ini. Jadi tidak hanya mengorganizer tapi juga harus memaparkan. Betul. Ya, bagaimana kemudian dia ubur-ubur ini mungkin juga bisa banyak. Nah, ini saya tidak bisa menjawab, tetapi kira-kira indikasinya ke situ. Mungkin ada banyak nutrien, ada banyak kekeruhan yang kemudian menarik si ubur-ubur ini menjadi banyak dan semakin besar. Semakin banyak, mohon maaf. Nah, terus saya mengambil hasil risetnya Mbak Dr. Anastasia Rita Desiana Dwi Kuswardani. Beliau ini lulusan dari Ocean University dari Tiongkok. Ini hal yang menarik ketika di selatan Jawa ada hubungannya antara cakalang tadi yang dipaparkan oleh Bu Imas, kemudian adanya upwelling dan kesuburan laut yang dipaparkan oleh Mbak Aida, bahwa ini hal yang menarik ya, bahwa upwelling ini dia mempunyai puncak-puncak tertentu, dan di sini kelihatan antara tahun 2002 hingga tahun 2007 itu peak ada di tahun 2003 dan 2006. Nah, ini hal yang menarik. Di 2003 dan 2006 terutama di sini ada coupling, adanya dua kekuatan yang bersatu dari Samudra Pasifik yang namanya ENSO dan kemudian dari Samudra Hindia yang namanya IOD, itu kemudian menghasilkan upwelling yang sangat dominan dan kemudian menghasilkan kesuburan primer dan akhirnya cakalangnya jadi banyak. Nah, yang menarik adalah kadang klorofilnya belum banyak, baru upwelling naik, ikannya sudah banyak duluan nih tahun 2002. Nah, ini harus menghadirkan juga teman-teman dari ahli perikanan ini nanti suatu saat untuk kemudian ikut berbicara. Nah, jadi di sini Juli sampai Oktober upwelling, periode tangkap ikan nelayan tradisional, juga menurut Mas Anung, ini peneliti perikanan tangkap Mas Anung Widodo, nah sama-sama Widodonya ini, tapi dari Pusat Riset Perikanan itu memperlihatkan bahwa nelayan tradisional itu Juli dan Oktober itu juga sangat tinggi, Juli dan Oktober, mulai dari tahun 2008, 2009, 2010. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik gitu, bahwa ternyata upwelling ini memang ada, dan juga sama juga bahwa secara tradisional itu memang sudah ada diyakini dan diaplikasikan oleh para nelayan seperti Pak Sarjono tadi gitu kan, memberikan sedekah laut kepada laut gitu kan pada masa-masa itu. Nah, kita lihat sekarang data dari tahun 2008-2009, tapi ini sayang datanya dari Nizam Zahman dan dari Benoa. Saya belum punya Ibu Imas yang dari PPS Cilacap. Jadi ini suatu kesempatan yang baik silaturahmi. Semoga saya juga dan teman-teman bisa ikut menganalisis data kapal-kapal yang lepas landas dari pelabuhan Cilacap. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa semuanya menuju ke selatan Jawa. Semuanya menuju ke selatan Jawa. Baik bulan apapun, ini dari benua, semuanya ke selatan Jawa, ke selatan Bali, selatan Banyuwangi. Ini juga gitu. Nah, yang menarik adalah tahun 2011, ya, tahun 2011 kemudian tahun 2012. Dari tahun 2008 sampai tahun 2011 katakanlah dia masih sebaran kapalnya masih berada di selatan Jawa, selatan Nusa Tenggara. Tetapi 2012 mengapa kok semakin larinya semakin ke arah selatan atau ke arah barat daya? Mungkin tadi seperti yang dikhawatirkan, dipertanyakan oleh Pak Sarjono gitu kan ya, ikannya kemana ya pada kepanasan gitu kan? Mungkin menuju ke selatan, semakin nyari yang lebih dingin airnya gitu. Ini hal yang menarik gitu, yang bisa kita lihat nantinya. Nah, ini saya bikin animasi arus tadi seperti yang dipaparkan Mbak Aida tadi. Ternyata ada arus pusaran, arus eddy.
Ini bukan karena menteri kita adalah Pak Edi Prabowo, kemudian saya menamai arus menjadi arus Edi, bukan. Tetapi memang sudah dari dulu namanya Edi itu adalah pusaran. Jadi arus Edi ini arus yang membawa keberkahan bahwa ternyata kita lihat ini yang ondol-ondol hitam ini adalah kapal-kapal tuna. Kita lihat ternyata kapal-kapal penangkap tuna tanpa mereka sadari mereka berada di sekitar arus Edi ini, ya. Tanpa disadari kapal-kapal ini berada di sekitar arus Edi. Jadi di situ ikannya banyak ngumpul, ya. Ngumpul bertemu gitu. Untungnya tidak ada COVID di dalam air laut gitu. Jadi ikannya nggak perlu pakai masker. Nah, ini yang menarik gitu. Nah, di sini kita lihat bersama bahwa menurut penelitian bahwa ini peneliti perikanan ternyata di selatan Jawa, selatan Nusa Tenggara ini ada spawning ground dari Southern Bluefin tuna atau tuna sirip biru yang tadi Mas Eris bilang. Yang ikannya ini kalau nggak salah kalau sekali tangkap ukurannya sangat besar, harganya sama dengan satu mobil Mercedes gitu kan ya, sangat mahal, miliaran gitu, atau dua Toyota Alphard gitu kan ya. Nah, tetapi yang menarik adalah spawning ground-nya di Indonesia sini, di dekat Indonesia. Kita hanya kebagian sebagai babysitter gitu ya. Tapi panennya dia kemudian kalau gede larinya ke selatan Australia. Jadi kita sebagai babysitter harusnya dibayar nih jasa ekosistemnya ini, ya, menghasilkan tuna-tuna sirip biru yang besar-besar gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi di situ. Kalau yang ini ondol-ondol kuning, ya, ondol-ondol kuning ini adalah representasi dari ikan tuna sirip kuning. Kemudian yang bulat, kemudian yang lingkaran merah ini adalah arus Edi tetapi yang upwelling, dia yang naik ke atas. Kalau yang lingkaran hitam arus Edi yang dia kemudian downwelling. Nah, ternyata kita lihat ikan tuna sirip kuning ini juga dia dekat juga ini, dekat di arus pusaran tadi link maupun yang di downwelling gitu. Nah, akan tetapi begitu agak menjauh dari pesisir Jawa, tantangan yang besar seperti Pak Sarjono tadi sampaikan adalah gelombang, adanya siklon. Kalau kapalnya kecil ya, panjang kapalnya juga pendek. Bagaimana bisa kemudian stabil mengarungi gelombang? Jadi industri perkapalan sangat dibutuhkan untuk membuat kapal yang besar-besar, yang bisa stabil mengarungi gelombang. Tapi ini juga semakin besar kapal, semakin besar biaya, semakin besar modal yang harus dikumpulkan. Harusnya ini Kementerian Keuangan juga memberikan pinjaman lunak ya, yang bisa untuk modal nelayan berkumpul, berkolaborasi, bikin kapal yang lebih besar gitu kan ya, untuk mengarungi sampai ke laut lepas. Nah, ini suatu hal yang menarik. Nah, bagian yang terakhir ini adalah tentang etno-oceanografi Jawa Bali. Jadi kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Nur bahwa kebudayaan kita sangat tinggi. Kita sudah mengenal jagat kosmologi pewayangan, nah kan ya. Di situ kita sudah secara tanpa disadari bahwa nilai-nilai astronomi, nilai-nilai ilmu kebumian sudah ditanamkan di situ, bahwa rembulan selalu berpasangan dengan matahari, bahwa bumi kemudian berevolusi mengitari matahari, kemudian dia dijaga oleh bulan supaya seimbang, supaya ketika bumi berotasi tidak terlalu cepat. Begitu terlalu cepat berputar, maka permukaan bumi yang menerima sinar matahari tidak rata. Sehingga variasi suhu bumi siang malam sangat ekstrim, kemudian mengakibatkan pemanasan udara yang variasinya terlalu cepat sehingga akan menghasilkan angin. Ya, menghasilkan angin yang terlalu cepat dan semakin banyak badai siklon. Nah, nelayan tidak bisa pergi melaut karena angin siklon semua.
Bahkan di darat pun makhluk hidup terbatas. Suhu bumi terlalu panas, cepat berubah, panas dingin gitu kan. Ya, kita juga nggak akan kuat tubuh kita panas dingin gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, maka bangsa Jawa, mohon maaf ini, kemudian itu sudah menerapkan suatu mathematical coding. Kalau istilah zaman sekarang ini kayak Bu Dr. Niken ini sekolah ke Perancis. Beliau belajar fast Fourier transform. Nah, dari seorang ahli matematikan Fourier. Tetapi sebetulnya di Jawa sudah ada juga. Jadi dulu ada sistem kalender Saka ya, yang berbasiskan siklus perputaran matahari ya. Kemudian muncul sistem kalender Jawa. Nah, sistem kalender Jawa ini dia lebih rumit ya, lebih rumit. Jadi ada memperhatikan hari ya, 7 hari dalam mingguan atau bahkan siklus 5 harian dalam pasaran gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Kemudian perkembangannya lagi ketika Islam masuk ke dalam ke tanah Jawa, kemudian oleh Sultan Agung ya, kemudian dilakukan merging ya antara kalender Saka ya, kemudian dengan kalender Jawa dan kalender Hijriah. Kalender Hijriah ini dia berbasiskan putaran rembulan. Nah, semakin menarik, gitu kan? Sehingga kemudian menjadikan satu sistem kalender Jawa yang terupdated ya, termutakhirkan, sehingga lengkap ya, berbasiskan harian, mingguan, bulanan, dan matahari. Kemudian dari hasil yang observasi yang sangat panjang ya, long term observation telah dilakukan oleh para saintis gitu, para saintis Jawa kuno. Itu melakukan observasi panjang terhadap hubungan antara alam dengan benda langit. Sehingga kemudian muncul prediksi musim angin, musim hujan kemarau, musim suhu panas dingin, bahkan musim gelombang teduh, gitu kan ya. Kemudian muncul lagi ada observasi secara panjang juga antara alam, hubungannya hewan dengan alam, tumbuhan dengan alam. Kemudian dilihat secara observasi ya melalui penelitian ya, melalui observation terhadap kelimpahan ikan, hewan buruan, tumbuhan pangan dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu hal yang menarik. Sehingga di Jawa itu juga ada namanya ilmu titan, ilmu meneliti sebetulnya. Dari situ kemudian ada lagi ditambahkan lagi variabelnya menjadi observasi panjang hubungan manusia dengan alam. Kemudian dilihat itu kira-kira trial and error-nya gitu ya. Bercocok tanam pada musim ini kok gagal, kok ini pada musim ini kok bagus gitu kan. Dilihat kemudian menangkap ikan ya, kok yang pas saat ini pada pas musim ini kok dapat ikannya banyak gitu kan. Dilihat juga dengan rasi, dengan dilihat di langit itu ada penampakan bulan, penampakan matahari siang, dan penampakan bintang, rasi bintang, dan aktivitas lainnya. Dari sini kemudian menghasilkan suatu harmonic coding, sama dengan sesuatu yang coding yang dilakukan di fast Fourier transform menghasilkan komponen harmonik. Komponen harmonik ini tergantung dari panjangnya data. Semakin panjangnya data, maka komponen harmonik semakin panjang. Karena pada saat itu belum ada data storage, belum ada kemudian data satelit gitu ya, sehingga observasi yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita itu sangat terbatas, sehingga komponen harmoniknya hanya kemudian menjadi 5. Misalnya ada pasaran legi gitu. Legi itu representasi dari udara, paing itu api, pon itu adalah cahaya atau matahari, wage tanah, kliwon air. Nah, ini hal yang menarik gitu kan ya. Nah, kemudian dari coding itu dan semua database tadi disatukan ke dalam suatu jurnal research
ilmiah kuno menjadi suatu metode prediksi dan basis data kuno yang kemudian dinamakan sebagai primbon. Nah, ini hal yang menarik gitu. Jadi ini adalah jangan-jangan bisa kemudian dilihat nih, kalau dari primbon mungkin dilihat dari kiri ke kanan, Fourier transform analisis dari kanan ke kiri, jangan-jangan akan bertemu di satu titik. Ini yang kemudian dikatakan oleh Om Tukul Rameyo Adi sebagai etno-oceanografi. Ini suatu hal yang menarik gitu ya. Contoh katakanlah kalau kita aplikasikan kepada misalnya gini, Mas Eris itu kalau dilihat hari lahirnya gitu kan ya. Mohon maaf Mas Eris, saya tadi mengintip di simpaknya KKP itu gitu ya. Maka Mas Eris ini sebetulnya dia lahir di Wage. Sehingga Mas Eris ini profilnya dia membumi, ya, selalu membumi. Gitu kan ya. Pemikiran-pemikiran yang susah di awang-awang ditarik ke bawah untuk kemudian dinalarkan secara bumi gitu supaya lebih mudah dicerna. Bu Imas ini beliau ini sudah terlihat dari lahirnya PON ya, cahaya, makanya terlihat selalu bersinar ya kan ya. Mas Eris pasti paham ini mengapa Bu Imas selalu bersinar gitu kan. Kemudian Mbak Niken itu selalu semangat ya, selalu rajin ke kantor tiap hari gitu kan. Karena beliau ini lahirnya Pahing, api. Nah, gitu. Mbak Aida ini dia mempunyai pengetahuan yang luar biasa terhadap segala macam ilmu kebumian karena lahir di Legi, udara tempatnya fluida, gas itu bermain, banyak formulasi dihasilkan dari situ, shallow water equation, persamaan gelombang perairan dangkal pertama kali dihasilkan oleh seorang saintis dari atmosfer gitu. Nah, ini yang menarik. Nah, terakhir dari tadi hal-hal ilmiah yang dari zaman kuno, kemudian kita coba buktikan dengan observasi, dengan kapal seperti yang diutarakan oleh Pak Subaktian Lubis ya. Menyewa kapal juga tidak mudah, Barunajaya satu hari bisa 200 juta, baru bensinnya saja, belum peralatan dan makan dan lain sebagainya. Nah, ternyata memang menghasilkan upwelling tadi. Upwelling tadi bisa ditemukan periodisitasnya, frekuensinya pada catatan-catatan kuno seperti yang Pak Sarjono sampaikan. Kemudian dari datanya Mbak Ana tadi, dari data disertasinya bisa muncul juga. Kemudian dari data observasi diukur secara langsung, ternyata memang ratu itu ada. Ratu itu memang ada di selatan Jawa. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Eris. Terima kasih. Terima kasih Mas Dodo, luar biasa. Komprehensif Mas, etno-oceanografinya. Itu kalau buku udah berapa banyak yang saya baca gitu. Tapi dengan ikut webinar ini saya terutama khususnya dan semoga peserta semuanya bisa mengambil saripatinya. Jika memang belum sampai, baca buku lagi, berguru lagi, pesantren lagi. Jadi itu saran saya. Kita bertanya, dan Pusriskel punya satu lembaga lab yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pembicara lewat email, lewat apapun ya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan pembicara. Dan yang terakhir, Bu Ana sudah hadir, Bu Ana? Halo? Bu Ana? Nah, ini yang saya tadi omongkan kepada para narasumber, para pemirsa semuanya di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Saya sebar lewat jalur komunikasi pertemanan dan perkawanan.
di tiap universitas. Ini satu dari 2 yang tersisa di kami yang bisa menceritakan selatan Jawa, karena beliau, Dr. Ana ini, yang langsung terjun dan berdiri di Pangea Antartika. Jadi mungkin itu Bu Ana pengalamannya waktu itu. Oh, Nah, itu yang susah nyari sekarang karena udah pada hilang ini teman-teman kita kan gitu. Tinggal Mbak Ana ini yang tersisa. Monggo silakan Mbak Ana. Terima iya, kasih nih bisa hadir nih. Pak Eris. Sebetulnya saya tadinya mau komentar tentang tentang info-info atau pengetahuan yang saya dapat hari ini sebetulnya. Tapi mungkin saya sedikit aja cerita tentang Antartika ya. Jadi saya sempat ikut kegiatan ekspedisi ke Kutub Selatan itu tahun 2004-2005 melintasi kalau bahasa keren bahasa Inggrisnya sih Southern Ocean gitu, tapi mungkin bahasa Indonesianya Samudra di Selatan gitu ya. Mungkin kerajaannya Nyi Roro Kidul itu ya memang di situ itu gitu ya mungkin. Jadi saya melintasi itu dari Australia sampai Kutub Selatan gitu ya. Memang sebetulnya unik sih. Jadi itu seperti menembus garis batas, juga menembus garis waktu karena setiap lintang yang kita lewati itu situasinya berbeda. Jadi maju satu derajat, kehidupan alamnya berbeda begitu juga. Terus begitu. Jadi memang terus kemudian kondisi lautnya sendiri juga berbeda. Yang saya pelajari sih waktu itu kebanyakan memang karena risetnya riset oceanografi, jadi tentang air lautnya sih. Jadi memang melihatlah gimana bedanya antara laut mulai dari laut subtropis sampai laut di lintang yang tinggi, perbedaannya apa gitu. Dan begitu juga dengan sumber daya hayatinya, itu pasti udah berbeda banget gitu, dari mulai yang subtropis sampai yang lintang tinggi itu beda gitu. Sumber dayanya itu luar biasa juga. Mungkin itu adalah sedikit Pak Eris dari saya, tapi sebetulnya intinya saya ingin menyampaikan ini Pak Eris. Saya tadi tertarik dengan informasi yang disampaikan oleh Bu Imas mengenai komoditas ubur-ubur di Cilacap. Sebetulnya Selatan Jawa ini saya kalau tahu informasi atau apapun lah tentang Selatan Jawa ini, saya tuh ada kayak getar-getar chemistry. Pak Dodo tuh tahu banget tuh, saya dari mulai S2 sampai S3 itu topiknya selalu di Selatan Jawa. Dulu saya S2 saya tentang oil spill di Cilacap, di Teluk Penyu, terus kemudian S3 saya yang tadi yang sudah disampaikan Pak Dodo mengenai upwelling di Selatan Jawa. Tapi ada satu hal yang sedang menjadi perhatian saya beberapa tahun belakangan ini, mungkin sekitar 2 tahunan. Kebetulan kan tahun lalu saya sempat bergabung dengan salah satu organisasi di bawahnya PBB. Di situ tuh ada satu kelompok peneliti yang meneliti tentang ubur-ubur. Kebetulan yang komunitas itu dia hanya meneliti tentang ubur-uburnya, tapi belum ada peneliti yang meneliti tentang bagaimana distribusi atau sebaran ubur-ubur ini. Yang menarik buat saya dari komunitas itu adalah tidak hanya sekedar ubur-uburnya, tapi kegiatan penelitian tentang ubur-ubur ini kemudian dikaitkan dengan kehidupan sosial masyarakat, terutama terhadap kegiatan early warning adanya ubur-ubur di pantai selatan. Dan itu kemudian mereka bergabung dengan satu komunitas lagi dokter yang berkecimpung dalam bisa dari ubur-ubur. Jadi bagaimana mereka bekerja sama dalam hal penelitian untuk membuat satu early warning, peringatan dini kapan adanya ubur-ubur dan kapan mereka boleh berenang di situ, dan tindakan apa yang harus dilakukan kalau sedang ada blooming ubur-ubur gitu. Karena tidak semua ubur-ubur itu bisa dimakan, begitu ya Bu Imas ya, mungkin saya nanti tidak semua ubur-ubur bisa dimakan, tapi ada ubur-ubur yang baik, yang dalam tanda kutip baik, yang memang kalau nempel gitu nggak apa-apa, cuma bisa dicabut. Tapi ada juga yang berbisa yang ternyata bisa sampai menyebabkan kegagalan jantung, gitu. Itu yang menjadi perhatian saya waktu itu, Wah. Dan kemudian dari hasil penelitian mereka itu, salah satu jenis ubur-ubur yang ada di Selatan Jawa itulah ada ubur-ubur yang memang berbisa gitu, yang bisanya cukup bisa itu. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi salah satu topik buat
kita juga ya Pak Eris di Pusriskel untuk bisa di ini juga. Bagaimana kapan ubur-ubur itu datang, nanti dikaitkan dengan arus yang datang dari Australia, dikaitkan juga dengan upwelling, karena kalau saya perhatikan ubur-ubur yang muncul itu hampir sama dengan timbulnya upwelling di Selatan Jawa. Bulan-bulannya hampir sama. Walaupun selama ini semua orang percaya bahwa ubur-ubur itu munculnya karena setelah hujan gitu. Tapi kalau saya lihat dari data di beberapa data dari PPS yang di Selatan Jawa itu, ubur-ubur itu justru munculnya di bulan Juni, Juli, pada saat musim libur lah biasanya, Juni, Juli, Agustus, September gitu. Yang biasanya kalau ada musim libur di Parangtritis atau di Pangandaran apa, pasti ada berita tentang sengatan ubur-ubur gitu. Saya nggak tahu di Cilacap seperti apa. Seperti itu. Nah, jadi itu belakangan 2 tahunan ini juga menjadi perhatian saya ini, mungkin akan baik juga kalau kita juga tidak hanya fokus pada komoditas ikan saja, tapi juga untuk kejadian-kejadian yang memang langsung berhubungan dengan masyarakat seperti itu. Karena kebetulan teman saya dokter juga dari Kemenkes, dia adalah dokter ahli bisa ular, satu-satunya dokter ahli bisa ular di Indonesia, mengontak saya untuk ayo kita bikin riset bareng tentang bisa ubur-ubur dan bagaimana distribusi ubur-ubur ini di perairan Indonesia. Dan saya lihat potensinya di Selatan Jawa itu cukup besar. Kalau kita bicara tentang potensi di Selatan Jawa. Mungkin itu dari saya Pak Eris. Terus kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan juga, saya kebetulan juga lagi tertarik dengan etno-oceanografi itu sama dengan Pak Dodo. Cuman mungkin agak berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Dodo. Saya justru lebih tertarik bagaimana local knowledge ini, masyarakat atau penduduk di pesisir ini, bagaimana mereka melihat atau mengetahui kapan adanya El Nino, La Nina dan sebagainya berdasarkan pengetahuan lokal mereka gitu, berdasarkan kehidupan masing-masing selama ini gitu. Karena itu sangat penting. Kenapa penting? Karena sekarang badan IPCC, satu grup saintis di badan PBB tentang climate change itu justru sangat menekankan pentingnya local knowledge untuk adaptasi dan mitigasi dari perubahan iklim. Gitu. Jadi kita juga harus juga, saya setuju dengan tadi Pak Nur Iswantara, terus kemudian dengan Pak Sarjono, bagaimana kita bisa menyandingkan pengetahuan lokal yang dipunyai dengan ilmu sains yang kita punya, dengan data-data saintifik yang kita punya. Itu penting karena validasi data tidak hanya dari data saintifik, tapi kita juga perlu validasi data dari pengetahuan lokal. Mungkin itu saja dari saya Pak Eris. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Bu Imas, ini Bu Ana ini kita undang sekaligus memberikan pengalaman beliau dan juga bertanya apakah ubur-ubur tadi itu banyak di Cilacap, dan jika itu memang banyak, ada satu jalan nih, pintu kerjasama sebenarnya terkait riset DJPT dan BRSDM serta Kemenkes nantinya. Nah, mungkin ini bisa ditangkap ya Bu Imas ya nantinya. Mungkin Bu Ana luar biasa sekali Pak Eris, izin.